Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami berdua dari Universitas Sino Global Mandiri. Di sini kami sedang berada di salah satu tempat pengrajin jumputan yang ada di Kota Palembang, yaitu Galeri Wong Kito. Perkenalkan, nama saya Zalfa Nur Sadrina. Saya Harlakan Stadana. Dan di sini kami sedang bersama dengan siapa Mbak namanya? Nasya Faira. Nah, jadi kami berdua akan memberikan pertanyaan meliputi apa saja sih yang ada di Galeri Wong Kito ini. Langsung saja masuk ke pertanyaan pertama, yaitu apa alasan atau makna terbentuknya kerajinan jumputan di Galeri Wong Kito? Kalau terbentuknya sendiri sih mulai itu dari saudara saya Kak. Kebetulan kakak saya tuh pernah sekolah di Medan di bidang jadi TPL industri di Medan. Kuliahnya tuh di jurusan kimia industri. Jadi setelah dia kuliah lulus diwajibkan untuk jadi penyuluh. Nah jadi pas dia jadi penyuluh di Museum Banyu dia banyak ketemu dengan perajin-perajin jumputan. Jadi itu ada motivasi dia untuk buat usaha ini. Itu kira-kira tahun berapa Mbak? Kalau kita sendiri itu terbentuknya dari 2013. Selanjutnya, Oke, pertanyaan nomor 2 yaitu ada berapa jenis motif atau teknik jumputan yang dibuat di sini? Kalau motifnya sendiri sih ada motif titik 7, motif lupis sama motif bekarat itu, kayak garis-garis di tengah-tengahnya gitu. Tapi lebih biasanya sih kita lebih pakai titik 7 sama lupis aja. Kalau untuk apa nama jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh Galeri Wong Kito? Kalau kami produksi jumputan pakai pewarna alam, terus itu batik, ekoprint, sama souvenir aktif itu kayak tas-tas. paling banyak itu apa Mbak? Yang paling dominan? Souvenir sih biasanya. Souvenir. Nah, karena kalau souvenir itu kan orang pesannya tuh lebih dari 200, terus 500 gitu, banyak-banyak semua. Paling besar berapa Mbak? Paling banyak? Pernah waktu itu 200-an. 200 piece. Ya, souvenir. Kalau untuk teknik ekoprint itu ada berapa jenis lagi? Kalau ekoprint sendiri ada 2 jenis. Apa aja Mbak? Sistem ponding sama sistem steam. Kalau ponding itu kita buatnya dengan cara dipukul-pukul gitu Mbak, pakai kayu terus dilapisin dengan plastik. Kalau satunya lagi? Kalau steam sistem kukus. Sistem kukus. Selama 2 jam. Oke. Apa yang menarik atau khas dari jumputan Palembang yang dibuat oleh Galeri Wong Kito? Yang menariknya sendiri tuh dari kita pakai pewarna alam. Pewarna alam dari limbah gambir. Jadi beda dari yang lain gitu. Terus dia juga kalau limbah gambir itu warna alam kita tidak luntur. Bagus untuk lingkungan. Oke. Kenapa kerajinan jumputan harus dilestarikan? Untuk ini karena untuk jumputan sendiri kan warisan Sumsel ya. Jadi mungkin kita orang Palembang ini harus melestari itu biar warisan budaya itu tidak hilang lagi. Apa saja kesulitan yang biasanya dialami para pengrajin jumputan? Kesulitannya tuh biasanya tuh ini sih di cuaca aja sih kita tuh kan. Misalnya cuaca lagi jelek, hujan segala macam tuh susah juga untuk produksi. Karena kan ini harus lebih cuaca bagus untuk produksi. Kalau hujan kena air terus kan luntur. Kalau luntur sih lebih susah ya produksi gitu kan. Apa alasan para pengrajin tetap mempertahankan profesi membuat jumputan hingga sekarang? Ya mungkin warisan budaya tadi ya Kak. Karena untuk mempertahankan warisan budaya kita, karena kan khas Sumsel sendiri sih jumputan itu. Oke, jadi didirikan jumputan ini nih Galeri Wong Kito nih pada tahun 2013 ya? 2013 sampai sekarang. Kalau mulai 2013 tuh masih yang biasa-biasa aja, masih yang campur-campur kita jualnya sintetis. Tapi mulai dari 2015 sampai seterusnya baru kita produksi warna alam. Kebetulan juga kan saudara saya tuh dari TPL itu kan memang jadi penyuluh, memang harus bina-bina pengrajin kan. Kebetulan di Moba tuh terkenal dengan ininya lah, kambunya. Kalau boleh tahu siapa nama ownernya Mbak? Anggi Fitria Putri Pratama. Jadi berapa tahun Mbak ini nih berjalan sudah? Dari 2013 sampai sekarang. Oke.
Baiklah, mungkin itu saja beberapa pertanyaan yang kami mau tanyakan. Terima kasih atas jawabannya. Galeri Wong Kito adalah tempat pengrajin kain jumputan yang berada di kota Palembang dan sudah berdiri sejak tahun 2013 hingga saat ini. Termotivasi dari ownernya sendiri, yaitu Anggi, galeri ini hadir sebagai upaya pelestarian budaya lokal dan kerajinan tradisional yang dibuat secara handmade oleh perajin lokal. Dengan mengusung nilai budaya, kreativitas, dan berkelanjutan, Galeri Wong Kito ini bukan hanya sebagai tempat produksi, tetapi sebagai ruang untuk apresiasi dan edukasi warisan budaya Nusantara. Produk yang dihasilkan Galeri Uang Kito meliputi jumputan, batik, ekoprint, dan berbagai souvenir kerajinan. Jumputan dan batik dibuat dengan memanfaatkan teknik tradisional dan pewarna alam, sementara ekoprint dibuat dengan memanfaatkan motif alam seperti daun, tumbuhan yang ramah akan lingkungan. Selain kain, Galeri Uang Kito memproduksi beberapa souvenir seperti tas dan aksesoris yang memiliki nilai seni dan budaya tinggi. Melalui ragam produknya, Galeri Uang Kito memperkenalkan kekayaan kerajinan lokal di Kota Palembang ke masyarakat luas.